Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore rekan-rekan sekalian. Di pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan perkuliahan kita mengenai PHP. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perulangan. Jadi, di minggu kemarin saya sudah menyampaikan materi mengenai PHP dasar, apa itu variabel, kemudian percabangan di PHP menggunakan if else dan switch case. Nah, hari ini kita akan membahas perulangan. Jadi di PHP kita bisa mendefinisikan perulangan. Sebelumnya silakan buka terlebih dahulu Notepad kalian karena saya akan menggunakan Notepad sebagai text editor. Kemudian jangan lupa XAMPP control panelnya Apache-nya dalam keadaan start. Baik, kita akan mulai. Pertama, kita akan membuat perulangan sederhana atau menampilkan angka 1 sampai 10 di PHP. Caranya adalah kita kasih tag pembuka PHP, kemudian tag penutup PHP. Kita gunakan perulangan yang pertama adalah menggunakan for. Ya. Nah, di sini kita bisa for $i. Ini kita bisa menggunakan variabel $i untuk menampung nilai awalannya atau inisialisasi nilai awalnya. Misalnya $i sama dengan 1 karena kita akan menampilkan angka 1 sampai 10. Kemudian $i kurang sama dengan 10. Jadi karena kita menampilkan angka 10 sebagai angka terakhir, maka kita buat kurang sama dengan, atau jika kita tidak ingin menggunakan kurang sama dengan, hanya menggunakan operator kurang dari, kita bisa tuliskan $i kurang dari 11. Maka 11-nya tidak akan ditampilkan. Nah, di sini kita boleh menggunakan kurang dari 11 atau bisa menggunakan kurang sama dengan 10. Kemudian agar i ini terus bertambah 1, 2, 3 dan seterusnya, kita tambahkan $i plus plus. Artinya increment 1. Nah, kemudian kita tampilkan echo ini perulangan ke strip $i. Ya. Nah, kita sudah membuat sebuah perulangan yang menampilkan angka 1 sampai 10. Jadi echo ini perulangan ke nanti 1, perulangan kedua, 3 dan seterusnya. Agar ganti baris, ya, perulangan tersebut ganti baris, kita tambahkan BR. Kemudian saya simpan. Nah, kemarin kita sudah punya direktori khusus karena kita menggunakan PHP. Kita simpan di htdoc-nya XAMPP. Ini ada htdoc, kemudian ada folder belajar PHP, kemudian ada perulangan. Kita kasih nama 1.php ekstensinya. Oke, kemudian kita simpan. Ya, nah kita akan coba menjalankan atau menampilkan hasil dari script PHP yang sudah kita buat. Maka kita ketikkan localhost, kemudian foldernya tadi belajar PHP / perulangan. Enter. Maka kita sudah menampilkan indeks dari folder perulangan. Kita klik 1.php. Nah, kita bisa lihat bahwa ini sudah tampil, ini perulangan ke-1, kedua, dan seterusnya. Di perulangan terus /1.php. Nah, kalau misalnya kita ingin menampilkan angka 1 sampai 100, sama saja. Jadi kita tinggal memodifikasi batasnya. Ini batas awalnya, ini batas akhirnya. Berarti kita tambahkan 100. Save. Nah, maka akan tampil 1 sampai 100. Ini sudah tampil 1 sampai 100. Nah, jadi perulangan ini mempermudah pekerjaan kita. Jadi sebuah langkah yang dilakukan secara berulang-ulang, tapi menampilkan hasil yang berbeda, itu kita bisa gunakan perulangan ini.
Nah, selanjutnya salah satu contoh penggunaan dari perulangan ini mungkin nanti rekan-rekan sekalian bisa menggunakan ketika menampilkan tanggal. Jadi ketika ada inputan menggunakan tanggal 1 sampai 31 ada optionnya, maka kita bisa menggunakan perulangan ini. Jadi saya modifikasi, misal ya, echo tanggal titik 2 ya. Nah, kemudian kita kasih echo select name sama dengan tanggal. Ini untuk menampilkan drop down listnya. Kemudian echo slash select. Maka kita tambahkan di sini, kita modifikasi. Sini kita kasih option. Jadi kan optionnya isi dari drop down listnya itu menggunakan option. Value-nya apa? Value-nya sama dengan $i. Kemudian kita kasih $i untuk ditampilkan. Jadi ini nilainya yang tersimpan nanti di database. Kemudian ini yang terlihat oleh pengguna. Kemudian slash option. Nah, maka kita sudah punya tanggal dalam bentuk drop down list sebanyak 31. Kurang sama dengan 31. Save. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya. Bayangkan kalau misalnya kita harus menuliskan sebanyak 31 kali option. 31 kali option. Jadi scriptnya akan panjang dan kurang dinamis. Maka solusinya bisa menggunakan for ini. Nah, kalau misalnya ternyata rekan-rekan sekalian ingin membuat urutannya terbalik. Jadi bukan 1 sampai 31, tapi 31 sampai 1. Dari besar ke kecil. Maka kita tinggal buat inisialisasinya $i sama dengan 31 awalnya. $i bukan kurang sama dengan 31 tapi besar sama dengan 1. Nah, kemudian $i-nya di increment min. Maka echo-nya yang pertama adalah 31. Jadi kalau kita lihat logikanya for i sama dengan 31 ya. I pertama adalah 31. 31 kurang besar sama dengan 1? Iya. Maka 31 dikurang 1. Jadi 30 berikutnya. Nah, kemudian yang 31 tadi ditampilkan terlebih dahulu. 31. Oke. Looping lagi, selesai. Dieksekusi. Sekarang nilai berikutnya tadi adalah 30. Apakah i sama dengan $i sama dengan 30? Kemudian 30 besar sama dengan 1? Oh iya, maka dia akan dikurang lagi. Jadi nilai berikutnya adalah 29. Dan seterusnya sampai 1. Nah, sekarang kalau kita coba jalankan kembali, maka sekarang 31 sampai 1. Jadi ini perulangan menggunakan for. Jadi kita tahu kapan ini berakhir dan maka kita bisa menggunakan perulangan for ini. Nah, selain for ada while. Nah, kita bisa menggunakan while. Jadi kita buat baru lagi PHP perulangan menggunakan while. Jadi dengan while ini kita tidak tahu pasti kapan itu akan berhenti. Jadi selama kondisinya masih memenuhi, maka dia akan terus diulang. Jadi sama ketika kita mau menampilkan, kita inisialisasi $i sama dengan atau $a sama dengan 1. Maka nilai A adalah 1. Tapi kalau misalnya tidak di-set, maka nilai A itu adalah defaultnya 0. Ya. While $a kurang sama dengan 100, while ini kita kasih perulangan ke $a. $a
plus. Jadi di increment juga. Save. Ini 2.php. Jadi ingat ekstensinya tetap .php. Save. While do. Ya. Sekarang kita ganti dengan menggunakan 2. Oke, kita lihat ada yang salah. While $a kurang sama dengan seperti ini. While sekarang sudah ada perulangan ke 1, ke 2 dan seterusnya. Hanya saja karena kita tidak memberikan WR, dia tampil satu baris. Kemudian kalau sudah penuh di baris pertama, dia akan turun ke baris yang kedua dan seterusnya. Maka kita bisa tambahkan BR. Ya. Save. Nah, kemudian kita tampilkan. Nah, jadi selama kondisi ini masih memenuhi, maka dia akan diulang. Ya. Nah, ini perulangan yang kedua. Jadi kita bisa menggunakan for, bisa menggunakan while. Nah, penggunaannya sama nanti. Jadi ketika ada sebuah pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang tapi menghasilkan hasil yang berbeda, kita bisa menggunakan perulangan ini. Nanti bisa diterapkan pada webnya kita. Jadi misalnya kita mau menampilkan sebuah tabel yang barisnya itu berbeda. Baris pertama atau baris ganjil dan baris genap itu warnanya berbeda. Nanti kita bisa menggunakan for ini atau bisa menggunakan while ini. Nah, selanjutnya, jika misalnya ditanya bagaimana caranya menampilkan angka ganjil, ya, angka ganjil. Nah, maka kita bisa menggunakan di sini kita modifikasi, kita tambahkan 1, sini tambahkan lagi A sama dengan $A plus 1. Jadi kalau misalnya kita lihat seperti apa? Jadi ketika kita inisialisasi nilai A itu adalah 1. 1 kurang sama dengan 100, ya, maka echo perulangan ke 1. Tadi $A sama dengan 1 plus 1, 2. 2 plus, maka berikutnya adalah 3. Tampilin 3. Dan seterusnya. Di sini tadi 3, tambah 1, 4. Berikutnya adalah 5. Nah, kita coba jalankan. Maka yang ditampilkan adalah 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ya. Ini kalau misalnya kita ingin menampilkan angka ganjil, 1, 3, 5, dan seterusnya sampai 100. Apabila kita ingin menampilkan angka genap, maka kita pindahkan saja. Jadi, $A sama dengan 1. 1 kurang sama dengan 100, iya, maka jalankan. 1 tadi, nilai A-nya 1 plus 1, 2. Berarti A adalah 2. Perulangan ke 2. Ya. Terus BR, terus 2 plus, berarti 3. Selanjutnya adalah 3. Jadi 3 kurang sama dengan 100, iya. Nah, kemudian di sini ada variabel baru lagi. Ya. Variabel A sama dengan tadi 3 plus 1, jadinya 4, maka perulangan ke 4. Save. Maka dengan memindahkan posisi saja, kita sudah bisa membuat angka genap dan angka ganjil. Nah, ini kalau misalnya nanti kita diminta untuk menampilkan angka genap dan angka ganjil. Jadi, inilah salah satu penggunaan while. Jadi, menampilkan angka genap, ganjil, kita bisa menggunakan while ini. Nah, contoh lain, kita bisa menampilkan tabelnya kita. Jadi, untuk setiap nilai ganjil dan genap, itu atau baris ganjil atau baris genap, itu warnanya berbeda. Jadi, misalnya kita punya tabel. Misalnya tabel, ya, tabel lebarnya sama dengan 100%. Ya, bordernya sama dengan 1. Nah, kemudian kita tambahkan PHP-nya di sini. Jadi, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, PHP itu bisa di-embed atau ditanamkan, disisipkan di
dalam HTML. Tapi ekstensinya ingat, harus tetap menggunakan .php. Table. Ya. Nah, kita gunakan while boleh, for juga boleh. Kita gunakan while. $i sama dengan atau $a sama dengan 1. While $a kurang sama dengan 10. Maka tampilkan apa? Oke. Kita tampilkan sini echo ya. Ini TR-nya, barisnya TD ya. Kemudian kita tampilkan misalnya selamat pagi /td /tr. Nah, sekarang bagaimana caranya agar ini nanti yang tampil adalah warna yang berbeda untuk nilai baris ganjil dan warna yang beda lagi untuk nilai baris genap. Kita save dulu. Kita kasih nama 3.php. Meskipun di dalamnya ada HTML, karena kita ada PHP-nya, maka kita harus simpan dalam bentuk atau dengan ekstensi .php. Kita save. Nah, sekarang saya coba jalankan. Localhost belajar.php /perulangan /2.php. 3. Nah, maka ini masih sama. Selamat paginya untuk semua baris warnanya sama. Maka kita definisikan di sini, ya. Nanti kita akan kolaborasikan atau kita gabungkan dengan penggunaan if, ya. Jadi kita bisa pakai seperti ini. If $i, ya. Jadi mod itu modulus, ya. Mod 2 sama dengan 0, ya. Nah, ini else, maka ini. Jadi jika $i itu mod 2 sama dengan 0, ya, maka dia adalah genap. Ya, kita kasih warna sama dengan warnanya apa? Blue atau green, ya, warna hijau ya, green. Oke. Else, nah kalau misalnya dibagi 2 sama sisanya tidak sama dengan 0, maka dia pasti ganjil. Maka kita kasih yellow. Ya, jadi kita mengkombinasikan dengan menggunakan if ini. Ya, jika maaf ini salah saya. Mod 2 sama dengan 0, ya. Maka warnanya adalah green. Nah, kemudian else kalau di itu di mod 2 tidak sama dengan 0, maka warnanya yellow. Nah, di sini kita modifikasi. Tambahkan di TD kita kasih atau di TR kita kasih BG color sama dengan $warna. Nah, jadi dia menyesuaikan dinamis nanti. Background colornya apa? Warna, tergantung dari baris keberapa. Nah, sekarang kalau kita jalankan, oke, ini ada yang salah. Kita cek terlebih dahulu. Oh, di sini kita lupa mencantumkan $a plus koma save. Ya. Ada yang error. Oh, sepertinya ini. Oke, modulus mod. Oke, kita cek salahnya di mana. Oke. Ya, sebentar, save. Oke, masih ada yang salah. Jika sorry, maaf. Div. Oke. Semangat. Ini. Oke. Kita salah di sini. Ya.
Jadi bukan menggunakan bahasa mod ya, tapi menggunakan persen ini. RA mod 2 sama dengan 0 gitu, maka nilainya seperti ini. Jadi kita lihat ya, kalau dia baris ganjil pasti warnanya kuning. Nah, kuning, 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 kuning. Kalau dia baris genap, warnanya green. Green, 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 green. Nah, jadi ini salah satu penggunaan while tadi dan dikombinasikan dengan percabangan. Jadi ketika kondisi A itu mod 2 sama dengan 0 ya, maka nilainya adalah green. Kemudian warnanya selain itu adalah yellow. Nah, ini contoh penggunaan while dikombinasikan dengan if. Nah, rekan-rekan sekalian nanti bisa memodifikasi atau menggunakan while sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Baik, terima kasih. Simak terus video saya di mata kuliah pemrograman web. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih untuk kuliah hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.